Teman-teman, pernah nggak sih kepikiran satu emosi yang sama bisa dinilai berbeda tergantung pada siapa yang menunjukkannya? Misalnya, ketika laki-laki menangis, akan dikatakan, kamu pria yang lemah, jangan sampai menangis. Atau kalau perempuan menyampaikan pendapatnya dengan tegas, akan dicap bawel, galak. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut bersama narasumber kita, Ning Uswah Syauqi. Halo. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik banget. Hanum gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kalau melihat fenomena tersebut nih, bagaimana nih Uswah menanggapinya? Karena ada double standard ya antara laki-laki dan perempuan. Silakan nih. Itu kayaknya sudah dari zaman Siti Nurbaya, dari zaman Nabi Adam, dari pada zaman dahulu itu sudah seperti itu ya. Bahkan tuh sampai dibuat lagu kan. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis gitu kan. Nah itu kan sudah dibuat lagu lah. Terus itu juga ada double standar bahwa di zaman dulu saja yang manusia pertama kali diciptakan. Nah, ini ada Adam dan juga Hawa. Untuk perempuan ya, yang kalau laki-laki kan stigmanya memang tidak boleh menangis harus karena tangguh. Identik. Iya betul, karena laki-laki tuh harus tegas, harus menjadi pemimpin lah begitu. Yang perempuan kebalikannya nih, malahan perempuan itu diidentifikasikan sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang lemah dan gemulai, makhluk yang ya dia harusnya bermanja-manja. Kemudian dari segi ucapan itu ya harus ucapan yang tidak tinggi. Kemudian kalau misalkan perempuan mengambil keputusan itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Contohnya nih dulu waktu Nabi Adam dan Ibu Hawa, kemudian mereka berdua turun dari surga ke bumi yang panas karena ada matahari gitu ya. Itu kan orang-orang menganggapnya bahwa Hawa sih godain Adam, disuruh makan buah khuldi kayak gitu. Nah, jangankan di agama Islam ya, ada juga di agama lain seperti kotak Pandora. Tahu nggak teman-teman mitos Yunani yang kotak Pandora itu? Kotak Pandora itu kan gara-gara ada si perempuan yang memegang kotak Pandora itu dan dia membuka itu, akhirnya perempuan itu identik dengan pembawa kesialan lah begitu. Sedangkan laki-laki sebaliknya lah. Akhirnya budaya itu sampai kepada masyarakat kita hingga ada yang sampai yang itu tadi sampai dibuat lagu. Terus kemudian kemarin teman-teman tahu nggak yang lagi viral itu? Yang gubernur yang membikin lagu yang laki-laki lalaki apa itu Hanum tahu nggak sih? Kalau menyimak media sosial ya, yang laki-laki itu dia makhluk yang istimewa. Betul. Kalau perempuan itu kan laki-laki. Betul lah, itu sebenarnya ada hubungannya dengan pengalaman biologis perempuan dan juga pengalaman biologis laki-laki. Nah, pengalaman biologis perempuan itu ada 5 adik-adik, ada menstruasi, ada hamil, kemudian melahirkan, menyusui dan juga nifas. Yang 5 pengalaman biologis ini tidak dirasakan oleh laki-laki. Nah, dan ini fun fact-nya, perempuan kalau lagi menstruasi, itu apa yang dirasakan adik-adik sih? Pasti Hanum? Mudian. Iya, gitu. Mudi. Terus apa lagi nih teman-teman? Kalau lagi mungkin menstruasi sesuatu. Betul, terus kayak apa ya, kayak kadang sakit, tiba-tiba sedih gitu. Betul, kram itu dari sisi psikologis ya. Kita kram, ada yang sakit, merasa sakit ya, kram. Terus jangankan kok waktu keluar nih darah menstruasinya, kadang belum keluar darah menstruasinya disebut dengan PMS. Itu pun kadang-kadang perempuan di stigma negatif. Laki-laki kalau misalnya ada yang bawel, bawel banget sih, kayak cewek aja, gitu. Terus kalau ada cowok-cowok ngegosip, itu mereka kenapa ya nggak ngomong, cowok kok ngegosip kayak cewek. Kalau orang Jawa itu lambe wedok gitu ya. Iya. Sampai muncul stigma seperti itu. Sampai muncul stigma yang seperti itulah. Itu karena pengalaman biologis yang berbeda. Kenapa laki-laki itu tidak di stigma negatif seperti perempuan? Karena laki-laki tidak merasakan menstruasi, tidak tahu bagaimana ketika perempuan itu mudi, ketika akan keluar darah menstruasi, dan tidak tahu laki-laki itu bagaimana perempuan yang hamil, yang katanya dalam Al-Quran itu wahnan ala wahnin, yang lemah yang bertambah
ditambah itu ibu-ibu ya yang kalau hamil itu teman-teman kalau punya saudara atau ibunya hamil gitu, kalian kesel nggak sih kalau udah dewasa terus ibunya hamil lagi gitu? Itu kan melihat sendiri gitu. Kalau anakku kan pesennya, ibu sudah jangan hamil lagi ya, adikku sudah banyak gitu. Itu maksudnya itu gitu. Nah, itu karena laki-laki tidak merasakan pengalaman biologis seperti perempuan, maka laki-laki itu dicitrakan sebagai makhluk yang tegas, makhluk yang lugas, makhluk yang dia bisa memimpin. Betul. Padahal kalau kita lihat dari pengalaman sosial, justru pengalaman biologis perempuan itu berefek kepada pengalaman sosial perempuan, seperti marginalisasi, stigma, termasuk yang disampaikan Hanum di mukaddimah atau pembukaan opening ini tadi. Kita di stigma kan, masih perempuan itu bawel, perempuan itu kok berani sih, kamu itu apalagi padahal perempuan. Kita hanya menyampaikan pendapat betul. Seperti yang dilakukan laki-laki. Iya betul. Padahal di dalam Al-Quran sendiri juga norma sosial yang kita anut bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Laki-laki itu bisa sedih, itu kan kaitannya dengan emosional ya. Betul. Emosional itu fitrah loh, fitrahnya manusia. Di dalam Al-Quran saja dikatakan bahwa Nabi Yusuf itu juga pernah merasakan kesedihan. Ayahnya Nabi Yusuf itu juga merasakan kesedihan ketika dia kehilangan anaknya karena dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sumur. Itu merasakan kesedihan. Kemudian Ibunda Maryam ya, saat itu ketika orang tuanya Maryam itu menginginkan punya anak gitu ya, dia kan juga berdoa sampai dalam ayat itu dikatakan walam akum bidu'a ikarubi syaqiyya. Aku tidak pernah merasa kecewa di dalam berdoa di dalam kepada Tuhanku. Itu kan ternyata emosional manusia itu, bahkan Nabi Muhammad itu juga merasa sedih dan menangis ketika ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah, ditinggalkan oleh pamandanya yang tercinta sampai dikenal dengan Amul Huzn. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad ditinggalkan oleh anaknya yang namanya Ibrahim, beliau juga menangis. Lah tinggal bagaimana kita mengolah emosi yang seperti itu. Jadi gitu Hanum, kenapa bisa stigma orang itu berbeda ya? Karena pengalaman biologis dari laki-laki dan perempuan itu berbeda. Pengalaman biologis laki-laki tahu nggak cuma satu, dia hanya mengeluarkan sperma. Itu kan berbanding terbalik ya dengan perempuan yang ada 5 pengalaman biologis. Ya, jadi ini bukan suatu hal yang tabu ya. Ini harus kita bahas kenapa ada yang seperti itu ya, karena pengalaman biologis yang tidak sama dengan laki-laki dan perempuan. Maka bagaimana caranya kita menciptakan atmosfer yang setara antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu punya pengalaman biologis menstruasi dan juga sakit karena bulanan itu ya, karena haid, maka ya harus difasilitasi agar perempuan merasa aman dan juga nyaman. Jadi nggak boleh tuh, awas tuh dia menstruasi pasti senggol bacok lah gitu. Terus kalau ada laki-laki, terus kalau dia sedih misalkan, itu ya jangan diceng-cengin. Kamu lu ngapain sih kok nangis kayak cewek aja gitu. Kayak, jangan sampai nangis, jangan. Kamu itu laki-laki. Lah, padahal hanya mengungkapkan emosi. Iya, padahal itu fitrah ya. Lah itu kayaknya yang perlu diubah adalah mindset kita. Lah ini adik-adik yang masih usia belia, lah itu harus kita ubah mindsetnya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan budaya yang tidak menyetarakan antara laki-laki dan juga perempuan. Begitu Hanum, diubah mindsetnya. Ya. Kalau menurut Ning Uswahnya, ada nggak efek negatif baik untuk perempuan atau laki-laki tentang stigma ini? Jadi stigma yang perempuan nggak boleh jadi pemimpin, laki-laki yang nggak boleh menangis. Apa sih kira-kira efek negatifnya gitu? Kalau terus dibiarkan, menjadi sampai menjadi budaya gitu ya, stigma seperti itu. Kok perasaan yang kita perjuangkan ya, contohnya aku sendiri yang memang fokus di perjuangan keadilan hakiki bagi perempuan dari segi agama. Kan ini banyak ya, ada yang aktivis, ada yang berdakwah gitu lah. Aku ambil jalur yang dakwah, bagaimana caranya laki-laki dan perempuan itu bisa tetap memunculkan emosinya gitu. Laki-laki bisa bersedih, laki-laki bisa bahagia, perempuan juga begitu. Laki-laki dan perempuan sama bisa mengambil keputusan. Sebenarnya kalau kita melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini hanya anatominya yang
berbeda gitu. Laki-laki punya ciri-ciri sebagai anatomi manusia yang utuh dengan bentuk yang utuh, kemudian perempuan juga bentuk yang utuh sebagaimana melekat di dalam tubuhnya begitu. Maka sebenarnya sama. Fitrahnya itu kodrat. Nih kalau kita tanya kodrat ya, aku tanya nih sama adik-adik, kodratnya perempuan itu apa sih? Ayo, kodratnya perempuan itu apa? Kodratnya perempuan. Oh, di dapur terus. Di apa lagi nih? Kodratnya perempuan. Melahirkan, menyusui, terus apa lagi nih? Lah, melayani lah. Ini yang harus kita mulai untuk kita luruskan. geser, betul. Kita geser perspektif kita bahwa perempuan dan laki-laki itu kodratnya adalah sama. Dia bisa berbuat kebaikan, dia berbuat keburukan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk sosial, makhluk intelektual, makhluk yang berakal budi, bukan hanya makhluk fisik dan juga makhluk seksual. Lah, itu yang harus kita luruskan. Kodratnya perempuan itu apa sih? Kodratnya perempuan kalau yang melahirkan, menyusui itu hanya sesuatu yang melekat, ya. Sifatnya adalah kodrati. Tetapi sebenarnya sama, kodratnya laki-laki dan perempuan, dia punya akal untuk berpikir, maka sama-sama bisa membuat keputusan. Dia punya attitude, maka ketika tampil di sosial harus sama-sama bisa saling menghargai, gitu. Ini harus kita geser ya. Jadi perempuan itu bukan kodratnya melayani, tidak. Sama-sama saling melayani, lah begitu, khidmah kepada Allah, lah begitu. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru, Tadi iya. ketika ditanya kodratnya apa, dijawabnya melayani. Iya. Padahal itu sesuatu yang melekat aja. Yang melekat, iya betul. Pada dasarnya kita perempuan dan laki-laki adalah manusia yang sama. Sama, Makhluk yang sama. betul. Termasuk ini adik-adik ya, kan ini usia-usia SMA ya, Semanda ini sekolah favorit ini ya, favorit loh. Apalagi kita harus bisa sudah menggeser mindset yang seperti itu. Misalkan adik-adik ini kalau misalkan sudah melalui proses mencari ilmu, sudah kuliah, kemudian hatta idza balagun nikah, sudah mencapai masa menikah, lah itu adik-adik juga harus bisa memikirkan ke depannya bagaimana, apakah template seperti orang tua kita zaman dahulu yang melayani. Aku maksudnya tidak meng-underestimate orang tua zaman dahulu ya, karena memang budayanya mereka seperti itu. Sekarang kan ada pengetahuan baru, makanya harus kita geser. Kita tidak ingin kok melawan laki-laki, mau menang, mau di atasnya laki-laki, tidak. Kita cuma ingin berdiri setara. Betul, kita ingin setara sesuai dengan cita-cita ilahiyah, yaitu laki-laki dan perempuan setara. Itu sudah tertulis dalam Al-Quran, di dalam hadis. Tapi kalau dibacakan nanti jadi khatmil Quran. Shadaqallahul azim. Pertanyaan terakhir nih. Oh, udah terakhir ya. Mau bahas banyak gitu. Ya. Kalau ini, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman karena di stigma negatif itu tadi, jadi mereka merasa ragu ya untuk meluapkan emosinya. Seperti laki-laki yang lagi sedih itu jadi nggak terluapkan. Betul. Nggak jadi nangis. Perempuan yang mau memberikan pendapatnya juga ragu karena takut di underestimate. Padahal itu juga kerja kerasnya betul. dia. Iya. Malah dianggap, aduh jangan begitu deh. Kayak melawan kodrat. Betul. Wis kodratmu iki meneng. Gitu ya. Perempuan ya dianggap, bahkan urusan jodoh. Itu perempuan itu kayak, ya sudahlah, aku punya, ya ditunggu saja, udah aku diam saja, aku menjadi yang menunggu aja, tunggu dia confess gitu. Kelamaan. Kita nggak pernah tahu loh ya, ternyata orang yang kita cintai itu ternyata juga cinta sama kita, tapi sama-sama tidak ingin mengungkapkan karena malu-malu. Jadinya terlewat kesempatan itu. Dan berapa banyak orang itu yang tidak berjodoh itu karena dia yang menciptakan takdirnya sendiri gitu. Jangan lupa jodoh itu di tangan Tuhan, selebihnya hasil lobian. Nah, itu. Makanya mulai di sekarang ini adik-adik harus bisa nanti ke depannya kepingin yang bagaimana. Even kalau misalkan kalian, aku nggak kepingin dijodohkan, aku kepingin menikah dengan pilihanku yang seperti ini lah. Kalau kalian ini udah punya value nih di dalam diri kalian nih, aku udah sekolah yang pinter, masa aku sudah se-high value ini menurut versiku sendiri, bukan standar TikTok, bukan standar media sosial, bukan standar
budaya yang berkembang di kehidupan kita ya, tapi dengan standar kita sendiri yang itu terbaik buat kita, itu kan nanti jodohmu itu juga akan menarik sesuai dengan ya, yang apa itu? Semagnet, value, betul. Ibaratnya kayak magnet itu bisa saling tarik menarik. Itu nanti kalau laki-laki yang merasa insecure, laki-laki yang merasa inferior, yang tidak percaya diri, itu pasti dia akan minggir dengan sendirinya gitu. Karena menganggap kamu enggak Hanum terlalu tinggi bagiku. Iya, standarnya terlalu tinggi. Aku milih yang lain aja. Milih yang bisa tak suruh-suruh bikin kopi setiap pagi. Iya, milih yang kalau misalkan dia itu bekerja di luar karirnya bagus, ntar aku kalah nih, ntar nggak bisa aku kuasai nih. Aku nggak mau cari yang kayak begitulah itu. Maka ya itu harus dihilangkan mindset yang seperti itu. Termasuk laki-laki. Laki-laki tuh boleh banget mengekspresikan. Itu kan banyak banget ya laki-laki tidak berbicara. Laki-laki tidak bercerita. Laki-laki tidak bercerita. Akhirnya itu banyak banget. tuh. Aku kemarin itu teman-teman tahu nggak sih? Aku tuh buka thread. Ada laki-laki itu yang mengupload dirinya tuh lagi posting dia lagi nangis gitu. Yeah. Aku nggak tahu kenapa dia, atau mungkin teman-teman pernah melihat ya thread itu atau di TikTok atau di mana gitu. Terus tahu nggak sih komentarnya tuh ribuan. Dan komentar itu kayak gini. Wajar aja bang kalau laki-laki tuh nangis. Tapi kenapa ya mesti diupload? Gitu. Tapi kan itu berbeda kalau misalkan si perempuan itu yang upload itu kayak menangis terseduh-seduh pun, ya Allah perempuan itu, aduh, itu kayak iya, padahal kan tapi kenapa kalau laki-laki? Nah betul lah, itu kan tingkat pressure mereka terhadap standar yang dibuat oleh lingkungan mereka itu kan terlalu tidak sesuai dengan emosional mereka. Laki-laki itu juga manusia loh, yang dia bisa sedih, dia bisa curhat. Ya nggak apa-apa lah sekali-kali upload. Mungkin dia tidak punya temannya hanya di dunia maya. Mungkin dia introvert, mungkin dia trust issue dengan persahabatan sehingga dia tidak ingin berbagi cerita dengan orang yang dia kenal. Akhirnya dia berbagi pada orang yang tidak dia kenal. Lah itu kan kita harus memandang manusia itu dengan pandangan-pandangan yang husnudzon gitu. Jangan didahulukan suudzonnya gitu. Itu yang pandangan itu dengan pandangan kasih sayang, menganggap mereka adalah makhluk intelektual, makhluk spiritual, makhluk yang juga butuh untuk meluapkan emosional mereka. Makanya itu kan rame banget ya. Dicangar, kemudian ya Allah, itu pun setelah itu ada ngapain sih urusan percintaan aja kok sampai segitunya. Padahal gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami mereka. Tidak pernah tahu. Betul lah, perasaan tidak pernah mengalami, perasaan tidak pernah tahu, itu yang membuat stigma itu berkembang. Lah kayak tadi ya, kayak perempuan menstruasi, laki-laki nggak pernah merasakan kita bagaimana menstruasi. Sama juga kita tidak pernah merasakan bagaimana menjadi seorang laki-laki, terus dia tidak bisa berbicara. Karena laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak menangis. Lah itulah, padahal sama saja laki-laki boleh mengekspresikan. Asalkan itu tadi yang tak ambil dari hadisnya Nabi ya. Nabi itu ketika ditinggalkan anaknya waktu kecil, namanya Ibrahim, anaknya itu kan Nabi itu menangis. Lalu Nabi bersedih dan juga Nabi menangis. Tapi Nabi mengatakan seperti ini, aku memang bersedih, tapi tidak pernah keluar dari lisanku kecuali keluhan-keluhan yang mengarah kepada ketauhidan. Ya gitu. Jadi bagaimana caranya kita mengontrol? Jangan cuma laki-laki yang disuruh mengontrol, perempuan juga begitu, harus disuruh mengontrol juga. Jangan terlalu meluapkan emosinya. Ya, jadi ada settingan lah. Jadi kalau misalkan ayam geprek itu aja ada level 1, 2, 3 sampai 10. Jadi kalau kita lagi sedang ada masalah, itu kan kalau kita cerdas secara emosional, nah itu tergantung juga sih lingkungan, bagaimana dia membentuk, bagaimana keilmuan yang masuk ketika kalian sekolah, ketika kalian misalkan ada di pesantren, itu kan juga otomatis membentuk emosional kalian lah. Makanya perbanyak mencari ilmu, perbanyak mencari informasi, perbanyak literasi untuk mengelola emosi, begitu Hanum. Iya. Alhamdulillah sudah banyak mendapatkan ilmu dari Dewas udah banyak ya. Pembahasan yang mungkin walaupun sebentar, tapi ilmunya itu benar-benar daging. Ini pembahasan yang semoga diingat-ingat ya. Tentang bagaimana perempuan yang tidak boleh melawan, padahal standarnya itu harusnya sama. Dari Islam itu
laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang sama, setara, setara, berdiri betul. Iya. Jadi semoga video ini dapat meluruskan teman-teman kalau laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih lemah, tidak ada yang tidak boleh menangis, semua boleh meluapkan emosinya. Betul. Semua boleh berekspresi selama tidak menyakiti yang lain ya, Ning ya. Betul banget, betul banget. Ya. Nggak ya? Barangkali teman-teman ada yang diceritakan atau ditanyakan kepada Ning Uswah ini, narasumber kita yang luar biasa. Curhat dong, Ma. Ada nggak sih Anak-anakku. pengalamannya kalian yang merasa diremehkan gitu perasaannya? Ada nggak nih Atau teman-teman? gimana? Iya. Jadi aku pernah tinggal nih di sebuah desa di daerah Surabaya. Ini tuh desanya tuh kecil dan gangnya tuh untuk masuknya itu benar-benar harus jalan gitu. Di sana aku tuh masih kecil dan aku melihat di lingkungan situ tuh banyak yang menganggap bahwa perempuan itu harusnya berada di rumah saja, jangan sampai keluar-keluar. Yang bekerja itu hanya laki-laki aja dan perempuan tuh jangan sampai berpendidikan setinggi mungkin karena kita itu walaupun sudah menikah kita masih di bawahnya laki-laki gitu. Menurut pandangannya Ningswa bagaimana? Oke, siap. Iya. Padahal itu Surabaya ya, yang katanya kota metropolitan, megapolitan, metropolitan ya. Itu pun masih ada pemikiran-pemikiran yang masih konservatif seperti itu ya. Kita tidak dalam rangka untuk menyerang pendapat karena bagaimanapun itu pemikiran orang-orang tua ya mungkin ya kita terima dan juga kita bagaimana caranya kita bisa keluar tanpa menyakiti pendapat mereka. Nah itu terkadang orang itu tidak bisa untuk cara defense atau cara untuk bagaimana bisa berdiri sendiri tanpa menyakiti. Urusan MPASI saja orang tua itu ada yang cucunya kepinginnya usia 3 bulan itu udah dikasih makan pisang sama makan nasi gitu, padahal kan bolehnya 6 bulan ke atas gitu. Nah itu kan bagaimana caranya kita bonding kepada orang tua tidak sampai menyakiti lah. Tapi kembali lagi ya bahwa mindset seperti itu masih ada, bahkan tidak peduli di negara yang maju, di negara yang berkembang, di desa, di kota, di kabupaten itu masih ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kita bisa keluar? Karena kan khawatirnya nanti kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kita ke depan, bagaimana jodoh kita. Makanya harus pinter-pinter nih nanti. Jangan sampai kita sudah se-effort ini, orang tua kita sudah se-effort ini untuk membuat kita perempuan yang bervalue. Ternyata nanti endingnya juga dianggap bahwa perempuan itu di bawah laki-laki. Kalau di dalam Al-Quran itu aku kembali lagi ya ke sesuai dengan syariatnya. Di dalam Al-Quran itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Jadi memang di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan. Nah, tapi justru dari ayat itu banyak yang dipakai oleh orang-orang untuk melegitimasi atau memvalidasi bahwa ya perempuan itu memang ya di bawahnya laki-laki. Perempuan itu ya nggak boleh pinter. Sepinter apapun kamu, kembalimu ya tetap di rumah. Kita flashback ke zamannya Nabi Muhammad. Pada zamannya Nabi itu perempuan-perempuannya itu diperbolehkan untuk bekerja. Kalau kita yang tahu kan Sayyidah Khadijah ya, 3/4 kekayaan yang di Mekah itu adalah milik Sayyidah Khadijah. Itu saking sugih, saking kaya rayanya. Mungkin yang kita ketahui hanya itu. Tetapi tahu tidak pada saat Nabi berjalan-jalan di tengah perkebunan, yang mana kebunnya itu luas, kebun kurma. Kebunnya itu luas banget, buah-buahnya itu banyak. Menyenangkan sekali. Rutop ya, rutop itu kan kurma yang masih muda itu yang bergelantongan di pohon kurma itu. Nabi itu takjub, gawok bahasa Jawa nih. Nabi takjub, waktu berjalan dengan para sahabat lalu tanya, ini punyanya siapa ya? Ini kok kebun kurmanya luas sekali, menyenangkan gitu, menyenangkan, tasurun nadhirin gitu bahasanya, sangat menyenangkan mata kita yang memandang. Itu kan seneng ya kalau kita berjalan-jalan di kebun yang buahnya lebat itu kan kita seneng. Lalu sahabat menjawab, Nabi, ini adalah milik orang Muslim. Hah, milik orang Muslim? Oh, saya kira ini milik orang non Muslim gitu. Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah seorang perempuan, namanya Ummu Mubashir. Oh, kemudian Nabi bersabda seperti ini,
siapapun yang dia memiliki usaha dan usaha ini bermanfaat untuk masyarakat dan juga untuk keluarganya, maka tidak ada harta yang sebaik-baiknya selain harta orang-orang yang solih-solihah. Itu kan berarti Nabi approve. Nabi approve. Tidak hanya itu, ada seorang sahabat perempuan namanya Syifa. Syifa ini adalah kepala pasar, manajer CEO. CEO yang menyamar. Syifa ini adalah CEO. Dia juga seorang dokter. Dia juga seorang penulis yang literasinya bagus. Perempuan. Dan itu Nabi approve. Ada juga beberapa teman Nabi seperti Ummu Syuraik. Ummu Syuraik itu adik-adik suka nggak make up? Make up, melihat transisi make up. Iya. Terus kemudian di wedding itu ya make up artis, MUA itu ya. Lah, itu pada zaman Nabi itu sudah ada. Jadi waktu itu setelah ada ayat bahwa tidak boleh tabarruj atau berdandan secara berlebihan, si Ummu Syuraik yang pekerjaannya adalah memake upi perempuan yang akan menikah biar suaminya seneng nih lihat calon istrinya cantik karena di make up sama Ummu Syuraik. Lah itu karena tahu bahwa perempuan katanya tidak boleh berlebihan dalam berdandan. Dia tuh sowan kepada Nabi. Dia ke Nabi, Nabi saya mau tanya nih, zaman dahulu itu perempuan-perempuannya tuh berani untuk bertanya karena untuk keilmuan ya, jadi nggak sungkan-sungkan, nggak takut-takut gitu sowan. Kalau zaman sekarang ya tanya kepada orang alim, tanya kepada para kiai, kepada bunyai, ustadzah gitu. Itu tanya ke Nabi, Nabi saya itu kan pekerjaan saya itu memake upi perempuan yang akan nikah. Lah ini saya takut apakah Nabi ridho terhadap pekerjaan saya, sedangkan saya tahu bahwa perempuan itu tidak boleh dandan secara berlebihan. Tahu nggak jawabannya Nabi itu unpredictable banget. Jawabannya adalah, Ummu Syuraik, kamu memake upi perempuan yang akan menikah. Iya Nabi, udah takut nih, aduh jangan-jangan nggak boleh nih, aduh aku nyari kerja jadi apa ini gitu kan. Sedangkan kan keahlianku, passionku cuma ada di make up, gimana nih, masa aku bertani gitu. Itu. Akhirnya Nabi menjawab gini, kamu memake upi perempuan yang mau nikah. Iya Nabi, coba make upi perempuan-perempuan yang masih jomblo, yang belum nikah, make over dia, biar dia ada yang tertarik dan dia dapat jodohnya. Bayangkan itu Nabi approve, bahkan Nabi menyarankan untuk tidak hanya memake upi perempuan yang mau menikah, tapi perempuan yang belum berniat untuk menikah dan dia ingin menikah, orang tuanya ingin dia menikah, itu boleh loh di make over. Jadi kalau teman-teman di sini ya, kalau misalkan kepingin tampil cantik, ya diniati aja ini untuk mengindahkan ciptaan Allah, bukan untuk menarik lawan jenis. Itu begitu. Jadi boleh adik-adik di sini pakai misalkan ya make up yang jangan berlebihan ya, tolong ini merah banget gitu ya, jangan dong kayak ondel-ondel. Itu ternyata Nabi approve. Bayangkan Nabi pada zaman dahulu itu sangat mendukung perempuan yang bekerja dan mendukung perempuan yang berada di luar rumah. Tapi kenapa sekarang itu justru downgrade, justru kita mundur ke belakang? Kenapa sekarang justru perempuan tidak boleh bekerja di luar? Makanya ada quote yang indah sekali dari Al-Ghazali. Beliau adalah syekh, bukan Imam Al-Ghazali ya, tapi syekh dari Mesir. Beliau itu menyatakan seperti ini, kayaknya di dunia ini perempuan itu hanya boleh keluar dari rahim ibunya. Dia nggak boleh keluar dari rahim keluar dari nggak boleh, keluar dari rumah nggak boleh, keluar dari mana nggak boleh. Bahkan stigmanya kan keluarnya cuma dari keluarnya dari rahim ibunya. Setelah itu perempuan di dalam terus ya. Orang-orang kan juga standar ganda itu, ketika maunya perempuan itu di rumah aja gitu. Tapi nanti ketika ketika istrinya hamil, periksanya maunya ke dokter yang perempuan, dokter kandungan perempuan. Ya, tapi perempuan nggak boleh sekolah, lah gimana gitu. Itulah. Itu stigma yang harus kita geser. Betapa Nabi itu sangat approve terhadap perempuan-perempuan yang berdaya, berdikdaya, berkarya. Kenapa sekarang justru kita itu mundur? Ya jangan dong begitu. Jadi ayo kita kejayaan Islam itu dari bagaimana perjuangan perempuan. Nah, bahkan pesannya Nabi itu ketika terakhir Nabi sebelum wafat itu berpesan bahwa perlakukanlah perempuan secara bermartabat. Karena perempuan itu biasanya hidup di dalam kekangan.
sistemnya, maka kita sebagai support system ya, termasuk perempuan dukung perempuan gitu ya, girl support girl, bukan girl semprot girl gitu ya. Jadi begitu. Jadi dan juga pemakluman itu harus ada. Jadi kayak misalkan ada teman yang introvert, oh it's okay, nggak apa-apa itu, jangan diobrolin di belakang lah itu namanya tidak girl support girl with semprot girl di belakang gitu ya. Jadi gitu ya, jadi boleh banget perempuan. Tadi teman kita Marcella sudah menanyakan hal yang sangat bagus sekali ya nih, sampai akhirnya terceritakan nih kalau di zaman Nabi dulu itu bahkan beliau mendukung perempuan. Iya. Ketika ada pekerja perempuan yang memoles, make up perempuan yang akan menikah, malah disediakan lapangan pekerjaan nih. Iya, betul. Di make up perempuan yang dikasih. menikah. Justru diberi pekerjaan. Iya, betul. Menciptakan 19 juta pekerjaan. Iya. Jadi kayaknya make up artis itu kayaknya keturunan Ummu Syurek mungkin ya, yang make upnya bagus-bagus itu ya, curiga gitu. Terima kasih Ning Uswa. Iya, sama-sama. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk sharing berbagi hari ini. Iya, sama-sama. Alhamdulillah ilmunya hari ini banyak sekali dan tercerahkan banget nih kalau perempuan itu boleh bekerja di luar, boleh memoles diri untuk menjaga martabat. Boleh banget. Jadi semoga video ini dapat meluruskan stigma-stigma di masyarakat ya. Semoga budaya yang menjatuhkan perempuan atau yang mengekang laki-laki untuk mengeluarkan ekspresi emosi ini bisa terpecahkan ya, terhilang gitu. Semoga dari podcast ini bisa banyak ilmu yang kita ambil, bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih nih atas kesempatannya.